kalau diperintahkan ibadah, cara merasakannya jangan menjadi beban kewajiban. Cara bacanya itu baca sebagai kasih Allah kepada kita. Kalau menjadi beban, nanti berat menerimanya, malas menunaikannya. Contoh kalau kita sedikit ingin detilkan misalnya, ya, wa'budu rabbakum, ibadah kepada Rabbmu. Kita bertanya, ya Allah bagaimana caranya? Lalu dirinci dalam Al-Quran, ya, tentang kualifikasi orang takwa. Ibadah pertamanya dalam bentuk sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Sholat kan contohnya satu, kita turunkan sholat misalnya. Nah ketika dicontohkan detailnya satu, sholat, nah, maka cara membaca sholat ini ketika akan ditunaikan jangan dipahami sebagai perintah formal ibadah, walaupun memang itu perintah. Ya, sholat hukumnya apa? Wajib sifatnya apa? Kewajiban kan, yang harus kita tunaikan. Bentuknya perintah kan? Wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian sholat. Perintah mengandung unsur wajib. Wajib berarti harus dikerjakan kan? Nah perintah itu turun dasarnya sebagai kasih Allah. Jadi kalau perintah itu cuma bentuknya saja, formalnya untuk diberikan kepada kita, tapi di balik perintah itu yang harus kita rasakan dan tanamkan ke jiwa kita. Jadi ketika diperintahkan sholat, jangan lihat kewajibannya, karena nggak dilihat pun tetap wajib. Paham? Yang dirasakan itu maknanya, apa hikmahnya di balik ini. Karena itu ketika Nabi diutus pun bukan hanya menerangkan ini kerjakan, ini tinggalkan, tapi hikmahnya apa. Karena itu Nabi mengajarkan tentang hikmah, karena diperintahkan Quran. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Gak apa-apa lompat sedikit, kita masih di ayat 21. Ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, ya kan teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu larangan yang dicarinya. Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya, karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak, ini aja yang diperintahkan kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan gak akan ketemu dalilnya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh nggak 3? Kan gak ada larangannya. Ada nggak larangan ditemukan sholat subuh 3 rakaat? Sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ditemukan. Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah kerjakan, maka turun ayat sebagai dalil. Ya, konsepnya begitu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Turun ayat dari kami. Apa ayatnya? Dalilnya apa? Wa aqimus shalah. Baru kita sholat. Lihat prakteknya dari Nabi. Contohnya bagaimana? Dibatasi, saking sayangnya Allah, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti dapat hasilnya. Nah sekarang bagaimana menjalaninya? Setelah turun ayatnya, belajar cara melakukannya, bahas juga hikmahnya supaya nikmat menjalani ibadahnya. Karena ketika ayat diturunkan, hikmah menyertainya. Itu permintaan turunnya hikmah itu sampai dimohonkan 2 orang nabi dan rasul, ayah dan anak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah tuntas alaihi wassalam meninggikan bangunan Ka'bah yang runtuh bagian atasnya di masa Nabi Nuh karena terkena banjir itu, tersisa pondasi. Era Nabi Nuh alaihissalam terkena bagian banjir atasnya, tersisa pondasinya. Ka'bah ada berapa titiknya? 4 ya, kurang lebih gitu kan. Berarti setidaknya pondasinya ada berapa sudut? 4 bagian. Kalau 4 jama' atau tunggal? Jama'. Berarti harus bentuknya qawaid. Meninggikan tadi apa? Yarfa. Apa yang ditinggikan? Bait. Buka Al-Baqarah ayat 127. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ada ayatnya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismailu. Dan ketika Ibrahim alaihissalam
meninggikan bangunan Ka'bah itu, pondasi Ka'bah itu ditinggikan kembali, disertai oleh Ismail. Ada takdim wa ta'khir. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Ini kalau katanya menyatu bersamaan, Allah bisa katakan begini, misal di luar Quran ya, wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu. Tapi di sini Ismailnya di akhir, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kalau keduanya subjeknya disatukan, itu pekerjaannya sama bobotnya. Tapi kalau yang satu diawalkan, yang satu diakhirkan, maka yang diakhirkan itu bantu-bantu saja. Makanya tugas awalnya untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika melangkahkan kaki pertama untuk membangun sesuatu, langkah untuk menunjukkan kemuliaan membangun sesuatu, itu makam namanya. Makanya tapaknya makam Ibrahim itu kan ada ya, ya kekinian itu lokasinya. Nah di situ pertama kali itu menapak untuk meninggikan kembali. Begitu kemudian mau membangun, meninggikan, anak datang. Nanti saya rinci saat Idul Adha. Datang merasakan beban ayah. Itu tidak mudah menemukan anak yang ketika ayahnya kerja merasakan itu, ingin bantu, itu nggak mudah. Bagaimana bisa begitu? Nanti pas khutbah Idul Adha saya terangkan. Singkatnya, datang bawa batu. Batu bahasa Arabnya itu hajar. Ya. Kalau disusun-susun jadi satu bagian disebut hijr. Kalau menjadi ruangan disebut hujrah. Maka datang bawa batu, disusun-susun itu. Nah bagian itulah yang disebut dengan hijr Ismail sekarang. Asalnya begitu. Nah secara singkatnya, ketika sudah jadi bangunannya itu, berdoalah kepada Allah. Di antara doanya itu yang ayat 129. 129-nya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon ya Allah, nanti utus Rasul yang terakhir itu, Rasul yang paling terakhir. Karena Rasul ini yang paling mulia. Ya, nanti setiap Nabi dan Rasul, nanti ketika masuk ke ayatnya kita akan bacakan. Itu semua Nabi dan Rasul bisa bertugas setelah mengambil komitmen perjanjian dengan Allah akan membantu risalah Nabi Muhammad SAW. Di risalah Nabi Muhammad itu sudah diviralkan di zaman setiap Rasul sebelum kedatangan Nabi-nya. Ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum asyahidin wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi nggak mungkin ada Rasul bertugas kecuali dalam tugas itu ada komitmen untuk membantu, menerangkan dan menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW yang akan bertugas kemudian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu keduanya bermohon, ya Allah, karena ini Rasul yang paling mulia, maka mohon ya Allah lahirnya dekat tempat yang paling mulia. Mana tempat yang paling mulia di bumi? Makkah. Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu satu-satunya Nabi yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail dimakamkannya dekat situ, yang dekat sumur Zam-Zam itu. Ya. Tapi yang lahir di situ hanya Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang jadi tempat maktabah qadimah itu. Ya, perpustakaan itu, ya. Cuma sengaja disamarkan supaya menunjukkan kepada masyarakat itu, ya, tentang situs-situs yang benar, tapi tidak digunakan sebagai bagian dari penyembahan. Kadang nyampe sana ada yang salah kiblat, gitu. Salatnya ngadep ke situ, makanya dituliskan di situ pakai gambar-gambar dicoret begini. Nanti yang umrah saya terangkan beberapa bagiannya di mana lokasinya. Ya, nanti ada di situ dekat rumah Abu Jahal, ada di situ. Ya, rumah Sayyidah Khadijah. Nah, di tempat Nabi lahir itu ada keterangan di tembok sama gambar. Yang sujud dicoret, kan? Yang bawa macam-macam dicoret, itu dituliskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang ke situ juga kalau gitu. Dan jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bisa 29 sampai 30 generasi. Setiap generasinya bisa bertahun-tahun. Muhammad SAW bin Abdullah
bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Itu sudah minta, ya Allah, konstruksi risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu kuatkan dengan ayat supaya jelas, kita tidak bingung kalau mau ibadah. Makanya orang Islam itu ibadahnya jelas. Jadi kalau ditanya sholatnya bagaimana, ini perintah Allahnya, ini contoh Nabi hadisnya, terus itu bisa ditelusuri, kebenarannya di Quran ada, di hadis tertuang, bisa dilacak lagi kebenarannya. Setelah itu bukan hanya cara dan ayatnya, hikmahnya pun ada. Karena itu yang pertama, membaca perintah pun pakai hikmah. Jadi ketika ada kalimat misalnya, maaf, wa aqimus shalah, tunaikan salat, lalu datang perintah itu diisyaratkan lewat suara azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu tiba suara azan itu, biasanya kalau iman sudah dikonfirmasi di hati, getaran muncul di jiwa. Iman itu kalau dari lisan turun ke hati, nanti kalimat azan itu dikonfirmasi oleh jiwa dengan getaran. Maka kalau Anda dengar azan, tiba-tiba ada getaran di jiwa untuk merespon itu tandanya keimanannya bagus. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi insan beriman yang sejati itu, kalau imannya masuk ke dalam jiwanya, nanti ketika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, merespon panggilan iman itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan, diminta siap-siap, diminta siap-siap. Lalu apa yang terjadi? Kalaupun dia bertanya, pikirannya bertanya, ya Allah, kenapa ya saya mesti sholat? Itu langsung dijawab, hayya 'alas shalah. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya kamu dapat falah. Apa itu falah? Bahagia dan sukses. Tadi yang saya perwankan di awal. Jadi kalau kita membaca setiap ibadah itu sebagai bagian jalan kebahagiaan dan kesuksesan, semangat kita sholat. Semangat. Apalagi paham fikihnya, apalagi mengerti hikmahnya, apalagi kita ngerti Qurannya. Ya Allah, nangis tuh kalau sholat itu. Allahu akbar, nangis. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang beriman, kalau sedang ada kesalahan, sedang punya masalah, sabar, terima dulu. Jangan dikeluhkan. Karena masalah itu dihadirkan bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah, supaya engkau meningkat kualitas, supaya kehidupanmu lebih baik lagi, supaya engkau makin teruji, makin kuat. Dan tidak mungkin, kata Allah, aku menguji kecuali engkau sanggup mengatasinya.